Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, NIM 1803211000031 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan hasil review yang bertema efisiensi ekonomi pada komoditas pertanian. Berikut hasil review yang merupakan salah satu tugas UAS akhir semester 6 saya. Hasil review yang pertama berjudul jurnal yang saya ambil yakni berjudul Analisis Efisiensi Teknis dan Daya Saing Budidaya Jagung di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Dan untuk nama jurnal RJOAS atau disebut dengan Russian Journal of Agriculture and Socio-Economic Science, dan volumenya 5, dan untuk pada tahun 2018 bulan Mei. Selanjutnya, penulis dari jurnal tersebut adalah Mantau Zulkifli maksudnya. Dan untuk reviewer saya sendiri, Febriana. Dan untuk tujuan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi teknis dan teknik daya saing jagung pertanian di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Mengapa begitu? Karena secara keseluruhan kebijakan output dan input pemerintah belum efektif untuk meningkatkan produksi dan daya saing usaha tani jagung yang ada di Provinsi Gorontalo. Sedangkan pada tahun 2015 catatan ekspor jagung Gorontalo itu mencapai 85,25% dari total ekspor. Pada Gorontalo pada tahun tersebut yang sebesar 31,381,776 US dollar. Untuk fluktuasi ekspor jagung di Gorontalo itu cenderung menurun setiap tahunnya, diduga merupakan dampak dari masalah fluktuasi produksi jagung dan penurunan luas panen. Produksi dan daya saing itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dengan salah satu lainnya. Dan efisiensi teknis dan daya saing kemudian akan berkolaborasi erat, dan menyimpang antara keduanya dapat diprediksikan oleh perbedaan antara efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Nah, berbicara tentang hubungan antara efisiensi teknis dan daya saing, menurut Mango et al. Tahun 2015 itu menemukan bahwa efisiensi teknis dalam produksi jagung skala kecil dapat ditingkatkan rata-rata sebesar 35% melalui penggunaan sumber daya yang tersedia, misal tanah, pupuk, benih, dan tenaga kerja, dengan meningkatkan keadaan teknologi saat ini. Kemudian hal ini tuh dapat dicapai melalui peningkatan faktor efisiensi spesifik petani yang mencakup layanan penyuluhan yang lebih baik dan lebih sering, ukuran rumah tangga yang lebih kecil, dan peningkatan keterlibatan petani laki-laki dalam produksi jagung. Nah, jika hal ini tercapai, maka dapat meningkatkan produksi dan daya saing jagung. Seperti itu. Dan dalam penelitian ini mereka menggunakan Stochastic Frontier Analysis atau disingkat SFA
untuk memperkirakan efisiensi teknis produksi jagung di Zimbabwe. Zimbabwe itu adalah salah satu daerah atau kecamatan yang ada di Gorontalo. Umumnya penelitian ini tuh memiliki tujuan akhir yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing komoditas dengan memperhatikan faktor efisiensi teknis serta faktor biaya sumber daya dalam negeri yang mempengaruhi produksi dan keuntungan usaha taninya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi teknis dan daya saing usaha jagung di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Begitu. Seperti itu penjelasan terkait tujuannya. Berikut subjek penelitiannya. Subjek penelitian di sini adalah petani. Mengapa petani? Karena di penelitian ini menjelaskan dan dilakukan di Provinsi Gorontalo, Indonesia, dengan diambil 3 kecamatan dari 3 kabupaten sebagai sampel lokasi survei. Lokasinya adalah Kecamatan Tiwaba, Gorontalo Kabupaten, terus Kabupaten Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Sumawa Selatan di Boni, Kabupaten Bolango. Nah, untuk metode pengambilan sampel itu menggunakan simple random sampling untuk menentukan responden petani. Jumlah responden masing-masing dari lokasi penelitian itu ada 40 petani dengan asumsi bahwa populasi petani tersebut secara normal. Jadi jumlah keseluruhan dari responden di 3 lokasi survei itu sebanyak 120 petani. Nah, asumsi tersebut mengacu pada teorema limit pusat, di mana untuk ukuran sampel yang besar N30 itu kurva distribusi samplingnya akan berpusat pada nilai parameter populasi dan akan memiliki semua sifat normal distribusi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian sudah saya jelaskan sebelumnya, itu penelitian ini dilakukan melalui 2 pendekatan, yakni metodologi stochastic frontier analysis, yakni berfungsi untuk memperkirakan efisiensi teknis, dan yang kedua Policy Analysis Metric (PAM) untuk mengukur daya saingnya. Dan untuk pendekatan meteorologis yang pertama itu digunakan untuk menyediakan studi dengan perkiraan dan menjelaskan efek efisiensi dalam perilaku produksi. Pendekatan metodologis kedua menggunakan PAM. Kerangka metodologis ini mungkin diperhitungkan indikator daya saing yang berbeda kemudian dibandingkan secara aktual. Selanjutnya, hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 variabel efisiensi teknis yang berpengaruh nyata terhadap produksi jagung, seperti luas tanam, kualitas benih, dan pupuk NPK. Sedangkan 6 variabel efek inefisiensi, yakni usia petani, usaha tani pengalaman, dan tingkat pendidikan, anggota rumah tangga, luas lahan, dan total pendapatan, memiliki tingkat berpengaruh nyata terhadap produksi jagung.
Dan untuk efisiensi pertama berada pada tingkat 0,66, jadi dikatakan tidak efisien, yang menunjukkan bahwa usaha tani jagung dapat menghasilkan rata-rata 34% dengan menggunakan dari satu set input tertentu. Untuk yang metode PHM menunjukkan bahwa usaha tani jagung di Gorontalo tidak lagi kompetitif karena Domestic Resource Cost Ratio atau DRCR dan Private Cost Ratio PCR adalah sebesar 1,85 dan 3,81 masing-masing. Secara keseluruhan, kebijakan output dan input pemerintah adalah belum efektif untuk meningkatkan produksi dan daya saing usaha tani jagung di Gorontalo Provinsi Gorontalo maksudnya. Dan untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus menata kembali kebijakan perpajakan komoditas, subsidi biaya distribusi, dan yang terpenting adalah pembelian pemerintah kebijakan harga gotong royong dalam bertani sebaiknya diilegalkan oleh pemerintah untuk mencegah masalah inefisiensi dan biaya tinggi tenaga kerja pertanian. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan atau kekurangan yang dimiliki dari jurnal tersebut. Yang pertama, kekuatan. Memiliki metode, maksudnya itu dalam penulisan PPT kurang tepat, mohon maaf. Itu maksudnya metode analisis yang sangat tepat. Nah, yang kedua, adanya solusi dalam permasalahan yang diteliti. Dalam jurnal itu terdapat solusi. Selain menganalisis permasalahan pada jagung yang ada di Gorontalo, di jurnal juga dijelaskan atau dicantumkan atau diberikan langsung cara untuk atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan dan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah, seperti itu. Dan selanjutnya memiliki analisis yang sangat rinci dan mudah dipahami. Dari jurnal sudah dijelaskan sangat rinci cara melakukan analisisnya dan sampai penerimaan output dan inputnya, seperti itu. Dan yang untuk kekurangan dari jurnal ini kurang lengkap dilihat dalam pembahasan tentang untuk pengembangan jagung di Gorontalo-nya itu sedikit kurang jelas, karena di jurnal itu langsung mengacu pada menjelaskan mengacu pada nilai efisiensi teknis dan tingkat daya saing jagungnya, seperti itu. Dan yang selanjutnya di bagian abstrak sudah dijelaskan, sudah terlihat jelas di awal abstraknya itu tidak ada penjelasan singkat terkait komoditas yang diteliti, yakni jagung. Langsung ditulis tujuan kemudian hasil, tidak dijelaskan penjelasan dari apa yang mau dijelaskan, seperti itu. Judul dari penelitian kan di sini yang jadi permasalahan adalah jagung, di situ tidak dijelaskan seperti itu. Alhamdulillah, baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.